Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya di hadapan kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam hikmah Ramadan. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Masanda yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan ini ada baiknya kita memberi judul kultum singkat ini dengan fastabiqul khairat. Sahabat Masanda, kita mungkin sudah masing-masing sudah tahu apa arti fastabiqul khairat. Tak lain dan tak bukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat, kata berlomba-lomba bisa dikatakan berkompetisi, bisa juga dikatakan berpacu. Dalam berpacu apa? Tentu dalam berpacu dalam kebaikan. Apalagi sahabat, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh pengampunan. Maka mari kita berlomba-lomba membuat kebaikan, beramal saleh. Karena Allah sudah membekali kita untuk mengaplikasikan perlombaan itu, mengaplikasikan untuk berbuat kebaikan. Apa yang diberikan oleh Allah, modal yang diberikan oleh Allah kepada kita? Terdapat dalam surat At-Tin. Laqad khalaqna fi ahsani taqwin, kata Allah. Summa radadnahu asfala safilin, kata Allah. Apa kata Allah di sana? Sungguh telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kebaikan bentuk di sini bukan secara fisik, namun dengan kompleks, dengan isinya. Apa itu? Ini, akal fikiran. Diberikan Allah fikiran untuk berfikir yang baik. Yang kedua, hati nurani. Kalbun ini adalah penentu baik buruknya tubuh ini. Apabila baik hati, maka baik pula semuanya. Maka hati inilah yang harus kita manfaatkan untuk memotivasi, penyemangat untuk lomba tadi. Yang ketiga, nafsu. Yang bisa kita kendalikan. Motivasi untuk dikendalikan nafsu itu adalah untuk keinginan yang kuat untuk menggapai kebaikan dengan maksimal. Apalagi di bulan Ramadan hari ini. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Masanda yang saya hormati, titel yang paling tinggi Allah berikan kepada hambanya adalah takwa. Untuk mencapai ketakwaan ini tidaklah mudah. Maka dari itu berlomba-lombalah kita untuk mendapatkan titel itu. Maka Allah berikan kesempatan di bulan yang penuh rahmat ini untuk mengejar dan
melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Contoh, dalam ibadah salat, contoh, salat itu wajib hukumnya. Jadikan kewajiban itu sebagai kebutuhan. Andaikan tertinggal itu ada rasa nangis dan rasa penyesalan yang dalam bagi kita, maka di momen ini kita jadikan itu, jangan sampai kewajiban itu tinggal sedikit pun. Bahwa kewajiban itu, contoh salat 5 kali dalam sehari semalam. Biasa kita salat subuh hanya di rumah. Sekarang kita usahakan diri kita salat di dalam masjid berjamaah. Kata Allah, apabila seseorang salat subuh berjamaah di masjid, akan turun 20 malaikat untuk menjaganya. Dan seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, barakallah, begitu besar nikmat Allah. Itu salat wajib. Di hari-hari biasa kita salat itu sering kita undur dan undur. Maka di bulan ini, mari kita tingkatkan salat di awal waktu. Itu contoh salat wajib. Nah, salat sunnah. Biasanya kita jarang melakukan salat sunnah. Di momen ini, kita lakukan salat sunnah. Contoh, salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu, baik qabla maupun ba'da. Kemudian, salat sunnah duha. Biasa mungkin sekali-sekali kita lakukan. Sekarang kita rutinitaskan. Continue kita lakukan. Kemudian apalagi? Salat sunnah tarwih. Sebulan dalam 1 tahun kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan itu. Salat witir, salat sunnah witir. Dan tak kalah pentingnya adalah salat malam. Dikala orang tertidur, kita salat, bangun dan salat. Itulah salah satunya kita berpacu, menyemangati diri, semangat untuk beribadah, mencari kebaikan dan dekat kepada Allah yang tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, sahabat Masanda yang saya hormati, dimanapun Anda berada, bahwa untuk menggapai kemenangan, mendapat titel yang baik yang dijanjikan oleh Allah, ada 5 yang harus kita lakukan. Pertama, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, sehingga kita maksimal melakukan ibadah Ramadan ini. Yang kedua, jadikan ibadah-ibadah sunnah menjadi ibadah wajib bagi diri kita. Kenapa? Kalaulah sudah kewajiban bagi diri kita, walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan dengan rutin dan tidak kita bakal tinggalkan ibadah tersebut. Perbaiki silaturahmi dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Jaga mulut ini yang akan merusak nilai-nilai puasa kita. Karena puasa yang kita lakukan hari ini adalah kita menggapai value, nilai-nilai yang ada di dalam puasa itu sendiri. Itulah namanya siyam, berbeda dengan saum. Kalau saum diam dan diam. Kalau siyam menahan diri dan juga di samping itu beraktivitas dan segala macamnya. Sehingga di situ kita nilainya sangat besar pahalanya. Sahabat Masanda yang saya cintai, dimanapun Anda berada, beribadah dan beramallah dengan ikhlas dan sabar. Arti keikhlasan itu tanpa ada iming-iming, tanpa ingin dipuji, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan, bersedekah, membagi takjil, membantu kawan, membantu tetangga, membantu orang lain, itu adalah salah satu dari amalan-amalan yang dinilai lebih oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah pahala yang paling besar. Ibaratkan kita menanam satu pohon, akan banyak dahannya,
Dan dahan itu akan mencabang menjadi 70 ranting. Di ranting, setiap ranting akan tumbuh buah yang ratusan. Sehingga kita jumlahkan satu amalan akan diberi pahala oleh Allah 700 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Mas Anda yang saya sayangi, dimanapun Anda berada, dengan keikhlasan kita beribadah dan beramal soleh, dengan kesabaran kita berpuasa dan menahan diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis. Jadilah kita orang-orang yang beruntung. Maka berlomba-lombalah kita menuju kebaikan dan berlomba-lomba meninggalkan hal-hal yang merusak nilai puasa itu sendiri. Sahabat Mas Anda, apa itu muflis? Muflis adalah orang-orang yang bangkrut dalam beramal. Contoh, selagi orang yang banyak beribadah, banyak salat, banyak bersedekah, banyak beramal yang lain, namun mulutnya tidak terkontrol, menghina orang lain, mencaci orang lain, memfitnah orang lain, menzalimi orang lain, di mahkamah Allah nanti di akhirat, dia akan menjadi orang muflis yang bangkrut. Kenapa? Sebab pahala amal ibadah yang mereka lakukan akan dipindahkan kepada orang-orang yang terzalimi tadi, yang kita caci, yang kita hina, yang kita bully, yang kita jelek-jelekkan. Kita beramal, ya Allah, ini amalku ya Allah, amal puasa, amal baca Al-Quran, amal ibadah dan segala macamnya. Namun ada orang yang menuntut, ya Allah, tunggu dulu dia masuk surga ya Allah. Kenapa? Bahwa mereka itu selagi hidup di dunia menghina aku ya Allah, mengucilkan aku ya Allah, menzalimi aku ya Allah. Maka Allah, wahai, nah, pahala yang kita dapatkan tadi dipindahkan kepada orang yang kita hina tadi. Itulah, kalaulah sudah pahala amal ini habis, apa penggantinya lagi? Dosa orang yang dihina tadi pindah kepada kita. Itulah orang yang muflis. Na'udzubillahi, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang, dari sifat-sifat muflis ini, supaya jangan kita jadi orang yang bangkrut. Dari sekarang batasi, tahan diri kita untuk berbuat apapun yang membuat diri kita menjadi bangkrut. Sahabat Mas Anda, mudah-mudahan tausiah singkat ini atau kultum pendek ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kita simpulkan kajian sebentar ini. Yang pertama, jadikan Ramadan adalah Ramadan terakhir. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang ketiga, jadikan amalan sunnah menjadi wajib. Yang ketiga, perbaiki hubungan silaturahmi. Yang kelima adalah ikhlas dalam beramal dan sabar. Jadilah orang yang beruntung, tidak buntung. Jadilah orang menang, jadilah pemenang, bukan pecundang. Jadilah seorang yang mukhlis, tidak yang muflis. Demikian saja sahabat Mas Anda. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.